Lebih baik mana? Jujur tapi menyakitkan? Atau bohong tapi membuat semuanya terasa aman? Banyak orang akan memilih yang kedua, karena kadang kejujuran terasa terlalu keras, dan kebohongan kecil terasa lebih manusiawi. Tapi pertanyaannya, kalau kebohongan itu membuat semuanya terasa lebih baik, apakah itu tetap salah? Atau Tuhan melihatnya dengan cara yang berbeda? Inilah dia fakta Alkitab. Bohong putih, boleh nggak? Anda butuh didoakan? Hubungi kami di nomor 0822 1500 2424. Kebohongan tidak pernah netral. Dalam realita hidup, bohong putih sering jadi solusi cepat untuk menghindari konflik, untuk menjaga perasaan, atau untuk keluar dari situasi yang tidak nyaman. Dan karena dampaknya terlihat tidak besar, kita mulai menganggapnya wajar, bahkan perlu. Tapi disinilah masalahnya. Kita mulai mengukur kebenaran dari dampaknya, bukan dari apa yang benar di hadapan Tuhan. Alkitab tidak pernah mengkategorikan kebohongan berdasarkan ukuran. Dalam Kolose 3 ayat 9 dikatakan, "Jangan lagi kamu saling mendustai." Sederhana, langsung, tanpa pengecualian. Mengapa begitu? Karena kebohongan bukan sekedar kata-kata yang tidak sesuai fakta. Kebohongan adalah sesuatu yang menggeser kita dari kebenaran. Dan sedikit demi sedikit, itu membentuk cara hidup kita. Alkitab bahkan lebih tegas lagi mengingatkan kita dalam Yohanes 8 ayat 44. Iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap kali kita memilih untuk tidak jujur, kita sedang menjauh dari karakter Tuhan dan mendekati sesuatu yang berlawanan dengannya. Ini yang sering tidak disadari, karena bohong putih terasa ringan, padahal arahnya tetap sama. Tapi, bagaimana kalau untuk kebaikan? Kalau tujuannya baik, bukankah itu tidak apa-apa? Ini pertanyaan yang paling sering muncul. Namun Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa tujuan yang baik bisa membenarkan cara yang salah. Justru sebaliknya, Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebenaran dan kasih. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Efesus 4 ayat 25. Bukan hanya berkata benar, tetapi hidup dalam budaya kebenaran. Ketika ketakutan membuat seseorang tidak jujur, Alkitab mencatat sebuah kisah yang sangat manusiawi. Kisah tentang seseorang yang dikenal sebagai bapa orang beriman, namun pernah memilih untuk tidak berkata jujur. Dalam kitab Kejadian pasal 12 dan 20, ketika berada di negeri asing, Abraham takut dibunuh karena istrinya, Sarah, sangat cantik. Akhirnya, Abraham melakukan bohong putih agar dia dan Sarah selamat. Abraham berkata kepada orang-orang bahwa Sarah adalah saudaranya, bukan istrinya. Secara teknis, itu tidak sepenuhnya salah karena Sarah memang kerabatnya. Tapi jelas, itu bukan kebenaran yang utuh. Namun keputusan itu justru membawa masalah yang lebih besar. Firaun hampir mengambil Sarah menjadi istrinya. Situasi menjadi berbahaya bukan hanya bagi Abraham, tetapi juga bagi orang lain yang tidak tahu kebenaran sebenarnya. Kisah ini menunjukkan bahwa bahkan orang yang beriman pun bisa tergelincir ketika tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Bahwa kebohongan, sekecil apapun alasannya, tidak pernah benar-benar aman. Karena seringkali, kebohongan lahir bukan dari niat jahat, tetapi dari rasa takut. Takut kehilangan, takut disakiti, takut menghadapi konsekuensi. Dan disitulah titik ujiannya. Apakah kita memilih percaya bahwa Tuhan sanggup menjaga kita, atau kita mencoba mengamankan diri dengan cara kita sendiri? Kebenaran tidak harus menyakiti. Seringkali kita berpikir seperti ini, kalau jujur pasti menyakitkan. Kalau mau menjaga perasaan, ya harus sedikit berbohong. Seolah-olah kita cuma punya dua pilihan, menyakiti dengan kejujuran atau menyelamatkan situasi dengan kebohongan. Padahal sebenarnya ada pilihan ketiga, yaitu jujur tapi dengan cara yang benar. Kejujuran tidak harus melukai kalau disampaikan dengan hati yang benar. Dalam Alkitab, ini disebut sebagai berkata benar dengan kasih. Artinya, kebenaran itu tetap disampaikan, tapi dengan tujuan membangun, bukan menjatuhkan. Tapi kalau kita penuh kasih tanpa kebenaran, orang bisa tersesat.
Jadi bukan memilih salah satu, melainkan belajar menjalani keduanya. Bukan sekedar berani jujur, tetapi tahu kapan, bagaimana, dan dengan hati seperti apa kita mengatakannya. Kamu sedang menyimpan sesuatu? Mungkin ada hal yang selama ini kamu tutupi. Sebuah kebenaran yang belum kamu berani katakan. Sebuah kebohongan kecil yang lama-lama jadi beban besar dan membuatmu merasa tidak tenang. Takut ketahuan, takut kehilangan hubungan. Takut semuanya jadi berubah kalau kamu jujur. Jadikan ini sebagai tanda untuk kamu lepas dari tekanan itu. Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam ketakutan, tetapi dalam kebenaran yang memerdekakan. Cahaya Bagi Negeri menyediakan layanan doa dan konseling yang siap membantu kamu yang rindu dimerdekakan dan ingin belajar jujur. Hubungi layanan doa CBN di 082 21500 2424 sekarang. Tim konselor akan berjalan bersama kamu, membantu kamu menemukan langkah yang tepat dan membawa setiap pergumulanmu dalam doa. Karena kejujuran memang tidak selalu mudah, tapi disitulah awal dari kelegaan, pemulihan, dan hidup yang baru. Jadi, apakah bohong putih itu aman? Alkitab dengan jelas menunjukkan, kebenaran tidak pernah bisa digantikan oleh kebohongan, sekecil apapun itu. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya situasi, tetapi arah hati kita. Bohong putih mungkin terlihat aman, tapi tetap membawa kita menjauh dari kebenaran. Dan kebenaran selalu menjadi tempat paling aman untuk hidup. Demikian fakta Alkitab hari ini. Tuhan Yesus memberkati.